Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bunda, para tutor dan juga para pendidik yang semua sobat demi pena. Hari ini kita akan sharing tentang bagaimana cara melatih keterampilan menulis. Ya, ini adalah satu hal yang pernah ditanyakan oleh salah satu subscriber. Bagaimana cara melatih keterampilan menulis? Baik, kita akan uraikan step-stepnya. Yang pertama, sobat demi pena dan juga para pendidik, kita harus mengizinkan anak-anak untuk belajar coret-coret. Nah, pada saat belajar coret-coret itu, kita beritahu tentang berbagai jenis garis. Ada garis miring, ada garis tegak lurus, ada apa itu yang seperti pita. Kita bisa sebut dengan apapun yang kita inginkan dan anak memahaminya. Mungkin tali, ya, tali atau simpul, seperti simpul. Nah, kemudian ada lengkung yang membentuk huruf C, kemudian ada pancing yang membentuk huruf J, dan seterusnya. Nah, coretan-coretan ini akan menyiapkan anak-anak untuk bisa menulis. Dan alat untuk mencoretnya pun tidak harus pensil ya Bunda. Mereka boleh menggunakan krayon, pensil warna, spidol, atau kapur bahkan, terserah. Yang penting mereka bisa berekspresi coret-coret dan bisa mulai membentuk garis-garis berupa coretan-coretan sederhana yang mendasari tulisan. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah belajar memegang pensil. Nah, ini nih Bunda. Jadi kita bisa berikan challenge atau tantangan kepada anak-anak bahwa ada lomba memegang pensil misalnya. Lalu kita akan cari siapa anak-anak yang sudah pandai memegang pensil. Nah, kalau mereka belum tepat cara memegang pensilnya, kita luruskan atau kita perbaiki posisi dari jari-jarinya. Bagaimana jari telunjuk, kemudian ibu jari, kemudian jari tengah saling bertemu untuk memegang pensil sehingga mudah menulisnya. Nah, setelah tahap kedua yaitu belajar memegang pensil, tahap berikutnya nih yaitu menulis di udara. Pernahkah Bunda dan juga sobat demi pena belajar menulis di udara di masa kecil? Ya, dulu guru saya pernah mengajarkan menulis dengan cara menulis di udara. Nah, ini sifatnya adalah pra-menulis atau persiapan menulis. Pada saat menulis di udara, guru menulis huruf di papan tulis. Setelah menulis huruf di papan tulis, dia akan meminta siswa untuk menggunakan tangan kanannya dengan diangkat ke atas, kemudian jari telunjuknya seperti menunjuk dan digunakan sebagai pensil imajinasi. Nah, dengan telunjuk itu nanti guru mengatakan, misalnya huruf I nih. Huruf I itu kan garis tegak. Nah, garis tegak itu guru bisa berkata dari atas ke bawah diberi titik. Nah, kalau nggak salah nih guru saya dulu bilangnya titik itu dikatakan dengan topi. Nah, tapi saya biasanya tetap mengatakan titik saja. Karena kalau topi tapi nggak nempel di badannya, seperti itu. Dari atas ke bawah diberi titik. Nah, pada saat memberikan instruksi anak-anak mengikuti dan jangan lupa tulisan ini yang besar kita tulis di papan tulis. Bagaimana dengan huruf O? Untuk huruf O kita bisa mengatakan dari atas ke bawah, maju ke depan lalu naik. Nah, terserah sih cara mengatakannya bagaimana. Itu semacam yelling atau yel-yel yang
diikuti gerakan anak-anak sehingga mereka serempak. Dari atas ke bawah, maju ke depan lalu naik. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan huruf E? Huruf E kita bisa mengatakan karena gerakannya adalah dimulai dari yang berada di sini, maaf. Ini. Nah, ini. Ya. Ini ya. Maju ke depan, putar belakang, lalu turun. Maju ke depan, putar belakang, lalu turun. Nah, seperti itu Bunda. Terserah ya kreativitas kita dalam membuat yelling sehingga anak-anak itu bisa serempak mengikuti aba-aba kita saat menulis di udara. Oke, Bunda. Yang keempat adalah menebalkan huruf ditambah gerakannya. Nah, tahu kan Bunda, di buku-buku anak kelas TK itu ada yang namanya buku menebalkan huruf. Nah, di situ biasanya tersedia ada banyak huruf yang masih bentuknya titik-titik. Lalu anak-anak disuruh menebalkan titik-titik tersebut sesuai dengan bentuk hurufnya. Nah, hati-hati nih Bunda, apabila kita tidak arahkan cara menebalkannya, mereka akan asal saja menebalkan. Nah, jadi mereka bisa menebalkan dari arah yang kurang sesuai. Nah, kan harusnya misalnya dari depan ke atas, ke depan, dari belakang ini ke depan, kemudian turun, kemudian bentuk lengkung. Nah, ini berdasarkan arah panah yang sesuai. Nah, tapi anak jika tidak diberitahu arah gerakannya, bisa terserah mereka mau mulai dari mana. Itu pengalaman saya ketika mengajarkan anak menulis. Misal, mereka menulis angka 9, itu bisa dari bawah Bunda. Dari bawah naik ke atas lalu memutar. Nah, tentu saja itu kurang nyaman dilihat. Meskipun nggak ada salahnya sih. Tapi yang jelas karena dalam pembelajaran menulis ada standarnya, maka kita gunakan standar. Nah, jadi arah panah itu gunanya adalah untuk tahu dari mana kita mulai dan sebelah mana kita selesai dalam membuat guratan. Dan itu pun kita bimbingkan ke anak-anak. Lanjutnya, tahap kelima adalah menyalin huruf. Apa bedanya menebalkan dengan menyalin huruf Bunda? Kalau menebalkan itu biasanya nih sudah disediakan titik-titik untuk menjadi jejak di mana anak akan membuat garis mengikuti jejak-jejak tersebut. Sedangkan pada menyalin huruf tidak disediakan jejak-jejak. Nah, misalnya begini. Di sebelah atas tulisan ABI atau ABI itu adalah tulisan contoh yang harus disalin anak tanpa ada pola yang kita sediakan. Dan di sebelah bawahnya adalah anak menyalin atau menirukan dengan kemampuannya. Meskipun tidak sebagus contohnya, masih belum terlalu sesuai, kita tetap harus memuji, tetap harus mengapresiasi. Kalau ingin menjadi lebih baik, berarti latihannya harus diulang-ulang. Bukan kemudian kita mencemooh atau mengkritik ketika tulisan anak itu masih kurang bagus. Nah, langkah berikutnya Bunda, yaitu menulis di kertas garis. Di awal yang kita bicarakan itu menggunakan asumsi bahwa mereka menulis tanpa batasan garis. Jadi mereka bebas saja di sebuah ruang tanpa batas garis. Nah, tahap persiapan menulis yang lebih serius lagi adalah menulis di kertas garis. Karena anak-anak di sekolah menulis di buku yang halamannya itu bergaris-garis. Nah, maka kita ajarkan mereka bagaimana posisi A itu berada di separuh garis itu. Kemudian B kecil itu dari atas sampai ke bawah. Yang saya katakan atas itu atap, bawah itu lantai.
dari atap sampai lantai, kemudian diberi perut gendut. Nah, maka latihan ini membuat mereka bisa terbiasa menulis di kertas bergaris. Kalau tidak kita latih, mereka akan ngasal aja membuat tulisannya terbang ke sana, terbang ke sini, seperti itu Bunda. Nah, jadi ini fungsinya latihan khusus menulis di buku bergaris. Dan untuk menyalin huruf maupun menulis di kertas garis itu tidak hanya melulu huruf kecil ya Bunda. Kita juga ajarkan menyalin huruf, menulis di kertas garis untuk huruf yang besar juga. Nah, sekarang selanjutnya adalah langkah ke-7, menyalin di kertas garis. Nah, tadi kalau menulis di kertas garis itu sifatnya adalah masih huruf per huruf ya. Tetapi kalau sudah menyalin di kertas garis, jadi kita misalnya di sebuah halaman kertas bergaris, kita siapkan sebuah contoh di atasnya, lalu anak menirukan di baris bawahnya. Kalau misalnya di baris bawahnya masih terlalu kecil untuk ukuran anak-anak, maka boleh dieleti atau diberi jeda satu baris. Jadi contoh kita, kemudian di baris berikutnya kosong, baru anak mencontoh di baris yang selanjutnya. Nah, tentunya nih membicarakan tentang belajar menulis ini belum selesai sampai di sini loh Bunda. Masih ada tahap-tahap lain yang belum kita ulas. Tapi sebelumnya, ayo kita ingat lagi. Jadi melatih menulis untuk anak-anak, yang pertama coret-coret, belajar memegang pensil, menulis di udara, menebalkan huruf ditambah gerakannya, menyalin huruf dan menulis di kertas garis, dan langkah yang terakhir tadi menyalin di kertas garis. Nah, adapun untuk selanjutnya insya Allah kita akan sharingkan kembali di postingan video ke depan. Nah, untuk saat ini cukup dulu sampai di sini, kurang dan lebihnya minta maaf. Jangan lupa berikan komentar, kemudian like serta subscribe serta share jika konten ini bermanfaat. Dan ditunggu ya kelanjutan dari tips step-step melatih keterampilan menulis untuk anak. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.